Welcome back to Triple N. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu topik yang dekat sama kita, yaitu fast fashion. Nah, tapi tunggu dulu nih, ada alternatif yang keren dan lagi booming, yaitu thrifting. yes, bener banget. Dan kita nggak bakal sendirian guys, kita bakal bahas tren fast fashion dan thrifting ini sama orang yang mungkin pecinta thrifting nih guys. Dan dia mungkin paham tentang hal-hal ini. Mari kita sambut. Hai Arin. Halo. Boleh perkenalan diri dulu Arin. Oke, kenalin, nama aku Arin. Aku dari jurusan FDB, Fashion Design Business, Universitas Ciputra jurusan angkatan 23. Ladies and gentlemen, now introducing him. Jadi Arin ini kan mahasiswa FPD, nah pasti udah tahu kan tren fast fashion ini ya, walaupun tren fast fashion ini cepat banget berubah dan murah ya, namun tren fast fashion ini pasti berdampak kan kepada lingkungan, kayak limbah tekstilnya itu besar banget, dan menurut data itu 92 juta ton limbah tekstilnya itu dihasilkan tiap bulannya nih. Nah, kalau Arin sendiri itu gimana pendapatnya tentang tren fast fashion ini? Kalau menurutku ya, kalian tahu fast food kan? Nah, itu kan kayak identik sama makanan yang kurang sehat, kurang baik ya, walaupun emang rada murah dibandingkan makanan yang healthy food. Itu sama aja kayak fast fashion. Menurutku sendiri itu ya, kenapa namanya fast fashion? Karena itu tuh kayak bisa diraih sama semua kalangan, harganya murah, modelnya cepet tuh berputarnya, cuman ya itu kualitasnya jelek, bahannya nggak natural, biasanya tuh karena bisa ditekan gitu, dipres gitu, biasanya bahannya pakai polyester dari plastik. Itu kalau dicuci bakal ngeluarin kayak suatu zat yang malah bisa mencemari air kita. Gitu. Waduh, jelek Iya. banget ya berarti ya. Tuh. Selain itu juga, itu kenapa bisa murah? Karena mereka itu kurang ethical gitu loh dalam pembayaran tenaga kerjanya. Iya. Jadi kayak banyak banget anak-anak yang di bawah umur dipaksa untuk bekerja dan dibayar dengan upah yang murah. Jadi mereka kayak emang sudah nggak mampu, tapi dimanfaatkan sama pihak-pihak tertentu. Oh my Gitu. gosh, eksploitasi anak ya Bisa, jatuhnya jadinya. betul. Oke, berarti karena tren fast fashion ini sangat buruk nih ya, pasti ada solusinya nih. Nah, salah satunya adalah thrifting nih. Nah, ini suatu bidang yang Arin sangat sukai nih. Nah, kenapa sih Arin lebih memilih thrifting daripada ikut tren fast fashion ini? Jujur, aku suka thrifting itu karena awalnya kan coba-coba. Awalnya tuh ya kayak ribet gitu kan, kayak mau beli baju harus nyari apa-apa. Cuman tuh kayak makin lama tuh kayak tiba-tiba kecanduan gitu loh. Oh ya? Iya, kayak rasanya nyari harta karun ditumpukan kayak hal-hal lain gitu yang kayak random gitu. Tapi kayak kamu bisa nemuin satu yang beneran kayak ngikat matamu gitu. Nah, kalau personally, aku milih thrifting karena jujur murah. Beneran murah banget kan. Dan kayak fast fashion itu menurutku kayak trennya itu mainstream. Jadi kayak kalau menurutku sendiri aku mending kayak cari barang yang emang styleku daripada aku ngikutin tren yang udah ada, karena tren yang udah ada tuh kayak nggak ada habisnya dan malah bikin kita tuh kayak konsumtif gitu loh, karena kadang tuh kita nggak suka bajunya, cuman karena kita lihat orang lain lihat kan, FOMO kayak ih kok lucu banget itu gini, akhirnya kita beli, padahal juga paling beberapa bulan sobek atau enggak kita udah bosen gitu kan. Kembaran sama orang nih, nggak suka. Iya, nggak suka kan? Iya. Kalau thrifting kan cuma satu. Yes. Gitu. Aku beda sendiri nih. Tuh, kalau ditanya nih, beli di mana? Thrift. Iya. Gitu. Oke, kan kalau thrifting itu nggak gampang-gampang sulit ya. Nah, itu ada tips and triknya nggak buat milih-milihnya? Kalau ini tips ya. Aku biasanya kayak nyiapin item-item yang emang aku cari. Misalnya aku kayak Pinterest, terus kayak udah nyari
aku udah buat board khusus. Misalnya hari itu aku nge-thrift, aku pengen dapat baju yang kayak gini, cuttingannya begini, modelnya begini, ukurannya begini. Ya aku langsung fokus sama yang di Pinterest itu, yang udah aku buat. Karena kalau nggak kayak gitu, kita malah ke-distract sama hal-hal lain yang kayak lucu dan murah. Sama aja, kita beli yang kita nggak butuhin Iya, juga. nanti udah beli terus nggak kepake, mubazir ya Betul. teman-teman. Terus kalau misalnya kita udah tahu kita mau beli apa kan juga lebih gampang. Kita misalnya pengen dapat atasan warna hitam, ya udah kalau ada yang hitam baru kita lihat gitu. Jadi kita nggak harus yang kayak memilah satu-satu gitu-gitu. Jadi udah ada targetnya. Udah ada ya targetnya. memang ya. Oke guys, jadi thrifting itu nggak cuma hemat di kantong, tapi juga bermanfaat banget untuk lingkungan dan sangat berpengaruh kepada ekonomi sirkuler. Jadi win-win solution banget nih ya, bener banget. Nah kalau Arin sendiri nih biasanya cari info tempat thrifting tuh di mana aja sih kalau di Surabaya ya? Kalau Surabaya, aku selalu di Tugu Pahlawan. Oh wow, Selalu. jauh ya? Jauh, Agak jauh ya? tapi sangat amat worth it. Jadi biasanya kan kalau Tugu Pahlawan Sabtu Minggu, cuman aku milih hari Minggu karena itu paling rame. Oh Dan kenapa milih Minggu karena paling rame? karena makin banyak yang jual, Oh. yang open tenan-nya tuh lebih banyak gitu loh. Dan aku ini agak ekstrim sih, berangkat harus jam 5 pagi. Wow, Ya. sangat niat ya. Sangat subuh. niat, betul. Soalnya kalau enggak nanti barang-barang yang bagus habis. Terus kalau semakin panas, semakin sumpek, itu kan amat sangat rame ya. Itu kamu jadi kayak nggak mood gitu. Jadi mending dipagiin aja lah sekalian. Oh, gitu. wow. Tapi worth it kok guys, worth it banget. Worth it banget Iya. ya. Di Tugu Pahlawan itu ada cuma baju atau ada barang-barang lainnya tuh kira-kira? Aku sempat lihat tuh ada tas, ada sepatu, ada baju, celana, ada lengkap sih pokoknya. Wow, keren Iya. ya. Lengkap banget ya. Betul. Kalau mungkin info tempat lain itu Pasar Gembong. Pasar Gembong itu di mana ya? Untuk lokasi persisnya aku masih belum tahu karena aku masih belum pernah ke sana. Cuman teman-temanku yang kayak pernah nge-thrift nyaranin ke Pasar Gembong. Cuman harganya lebih di atas Tugu Pahlawan gitu. Oh, jadi Tugu Pahlawan ini udah yang paling murah ya memang Paling banget. Paling murah. Ya, buat referensi aku waktu itu beli 11 baju 150.000. Wow. 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 Bahkan kalau kita di mall itu 150 nggak dapat apa-apa guys. Betul. 150 itu bahkan nggak dapat satu baju. Dan ini dia dapat 11 item. Itu sangat worth it banget sih. Sangat Jam 5 amat. subuh bangun untuk ke thrift. Terus kayak wow, 150.000. Udah dapat 11 item. Betul. Apalagi kalau misalnya kalian suka kayak rework atau apa gitu. Misalnya baju yang udah ada, terus kalian pengen jahit lagi, dimodel lagi. Itu kayak menurutku worth it banget buat nge-thrift karena kalian dapat bahan baku yang murah banget. Daripada kalian beli online kan thriftnya lebih mahal tuh, gitu. Biasanya kalau di thrift itu kamu masih bisa nego-nego gitu nggak? Bisa, tapi biasanya kalau kayak gitu kamu kayak harus ngeborong. Oh. Jadi kayak kalau misalnya kamu beli satu baju harganya udah awalnya 25.000, kamu turunin 20.000, itu kayak menurutku agak susah. Kecuali kamu kayak beli kayak 5 terus kayak 100 boleh nggak Pak gitu-gitu. Oh, Ya, kayak jadi gitu-gitu. langsung semuanya ditotal dulu baru minta diskon gitu ya? Gitu, biasanya sih gitu. Keren nih. Jadi kita lebih hemat lagi dan lebih mencintai lingkungan kita seperti itu. Harapan kamu sebagai pencinta thrifting nih, harapannya apa sih buat orang-orang bisa ngikut apa sih nih, Bang? Apa sih? Apa sih? Nah, jadi harapannya kamu nih sebagai pecinta thrifting, harapannya apa sih yang kalian Ya ampun jengkel Rek. Oke, keren banget ya. Jadi harapannya kamu nih sebagai pencinta thrifting, harapannya apa sih yang buat ngurangin tren fast fashion ini dan biar orang-orang itu jadi lebih aware gitu sama lingkungan? Kalau jujur ngurangin tren fast fashion tuh menurutku rada nggak mungkin ya, karena tuh kayak semua orang mesti nyari duit cuan gitu. Nah tapi
mungkin ini konteksnya aku sebagai pecinta fashion in general ya. Sekarang tuh udah makin banyak brand-brand yang emang konsepnya itu sustainable. Jadi ada yang pakai bahan yang ramah lingkungan atau bahkan kayak mereka nge-rework dari baju-baju yang nggak kepake. Jadi harapanku ke depannya sih kayak semua brand fashion mungkin bisa mendekatkan diri dalam konsep sustainable ini, biar kayak selain mereka ngasih efek yang bagus ke dunia fashion itu sendiri, tapi tetap nggak rusak lingkungannya. Begitu. Semoga semua orang yang berkecimpung di dunia fashion industri ini bisa mewujudkan harapan Arin ya teman-teman. Amin. Seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah harapan Arin sebagai mahasiswa fashion design untuk lingkungan kita. Oke. Oke, kita sebagai generasi muda udah waktunya buat jadi perubahan. Udah jadi. Bagian dari Nggak apa-apa. Oke guys, jadi itu adalah harapan dari Arin sebagai mahasiswa fashion design untuk lingkungan kita tercinta ini. Ya, betul banget. Kita jadi generasi muda ini udah saatnya ya kita jadi bagian dari perubahan. Yuk kita mulai coba thrifting. Soalnya keren juga loh gitu dan juga bisa jaga lingkungan. Ya, jadi next time kalau kalian butuh pakaian baru atau fashion baru, kalian harus coba thrift atau coba cek platform pre-love seperti itu. Jadi, Let's thrift and make a difference. dadah. Ayo maju, tutup Arin, tutup kameranya. Webnya. Nah, bagi kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa cek di website kita juga ya, di description box. Bye-bye. Bye bye.